Baiklah, sekali lagi sudah kita buka tadi Bu Lina dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Ya, langsung aja sekarang Bu Lina kemudian baca Oke, Al-Quran. terima kasih. Terima kasih Ustadz. Bapak Ibu Jamaah Asyifa Online. Hari ini yang akan dibacakan yaitu surat Al-Hasr, surat ke-59 ayat 6 sampai dengan ayat 10. Sebelum dibacakan, Allah berfirman, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dan apabila dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran, dengarkan, diamlah, agar kalian semua mendapatkan rahmatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma Allahu ala rasulihi minhum fama aujaftum alaih fama aujaftum alaihi min khailin wala rikabin walakinna Allah yusallitu rusulah ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله
يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم صدق الله العظيم. Terjemahan Surat Al-Hasr, Surat ke-59, ayat 6 sampai dengan ayat 10. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Dan harta rampasan fa'i dari mereka yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya, kamu tidak memerlukan kuda atau unta untuk mendapatkannya. Tetapi Allah memberikan kekuasaan kepada Rasul-Rasul-Nya terhadap siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Harta rampasan fa'i yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya yang berasal dari penduduk beberapa negeri adalah untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan untuk orang-orang yang dalam perjalanan. Agar harta itu
Jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah sangat keras hukumannya. Harta rampasan itu juga untuk orang-orang fakir yang berhijrah, yang terusir dari kampung halamannya, dan meninggalkan harta bendanya demi mencari karunia dari Allah dan keridoannya, dan demi menolong agama Allah dan Rasul-Nya. Mereka itulah orang-orang yang benar. Dan orang-orang Ansor yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman sebelum kedatangan mereka, Muhajirin. Mereka mencintai orang yang berhijrah ke tempat mereka, dan mereka tidak menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa yang diberikan kepada mereka, Muhajirin. Dan mereka mengutamakan Muhajirin atas dirinya sendiri, meskipun mereka juga memerlukan. Dan siapa yang dijaga dirinya dari kekikiran, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dan orang-orang yang datang sesudah mereka, Muhajirin dan Ansor, mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami. Dan janganlah Engkau tanamkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Ya Tuhan kami, sungguh Engkau Maha Penyantun, Maha Penyayang, Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, dan Dialah yang Maha Agung." Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Lina, ya. Bacaannya luar biasa sekali, ya. Memang karunia Allah itu diberikan masing-masing kita itu tidak sama. Dan kita kalau pandai mensyukuri itu saja yang nanti akan mendapat nilai di sisi Allah bagi karunia yang diberikan oleh Allah kepadanya. Karena sesungguhnya Allah tidak membutuhkan apa-apa dari kita, ya, tapi Allah menuntut kita supaya kita bersyukur kepadanya. Kalau syukur ditambah nikmatnya, kalau kufur dicabut nikmatnya dan diberi siksa yang sangat pedih. Nah, kalau ada misalnya sudah dikasih karunia pinter baca Al-Quran, bagus bacaannya, ada tugas untuk ngajari orang lain. Ya, jangan kira ilmu yang kita terima ini gratisan gitu saja. Ada tanggung jawab, ya, harta yang kita diberikan oleh Allah kepada kita, ilmu, kesehatan, dan apapun, maka itu kita diperintahkan untuk mensyukuri. Dengan bersyukur itu memanfaatkan apa yang diberikan oleh Allah itu untuk mentaati Allah. Maka dari itu, ya, saya sedikit diberikan oleh Allah ilmu tentang agama ini, saya harus bertanggung jawab, jangan sampai ilmu dibawa mati. Sudah berusaha, tapi ini yang bisa kita sampaikan, kita bisa laksanakan. Selebihnya atau kekurangannya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, ya. Mudah-mudahan kita kalau membaca Al-Qur'an dulu kita baca, ya, seperti Imam Nawawi itu kalau mengarang kitabnya Riyadhus Shalihin itu senantiasa diawali dengan ayat-ayat Al-Qur'an, ya. Apapun babnya awal Al-Qur'an, kemudian hadis-hadis yang sahih, ya, dari Bukhari Muslim, dari Bukhari saja, kemudian Muslim, kemudian Imam Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah dan lain-lainnya, ya. Namun meskipun demikian, kalau ada kesalahan, ya janganlah kita
korek-korek kesalahannya. Yang baik masih banyak. Kalau ada 1-2 salah, wajar. Manusia itu tidak ada yang sempurna. Ya kecuali Nabi yang kalau salah langsung diampuni oleh Allah dan dihapus kesalahannya. Baiklah, kita coba memahami. Ya, ayat-ayat kelompok ayat ini Allah cerita kepada kita. Di zaman Nabi itu ada namanya harta ghanimah, ada namanya fa'i. Ya. Harta ghanimah itu harta rampasan perang yang diperoleh dengan perang menghadapi orang-orang kafir. Jadi orang muslim bersaudara dengan orang kafir di medan perang, kemudian orang-orang kafir itu kalah. Ya. Maka hartanya menjadi rampasan perang. Semua yang ada menjadi miliknya orang-orang rampasan perang. Dan inilah aturan perang, bukan zalim, bukan aturan perang seperti itu. Siapa yang kalah maka seluruhnya termasuk anak istrinya jadikan budak, ya, perempuan-perempuannya jadikan budak, semua ini begitu aturan perang ini. Nah, kalau fa'i itu adalah harta rampasan perang sebenarnya, tapi tidak diperoleh dari peperangan. Mereka sebelum diperangi Nabi, sebelum Nabi datang dengan pasukannya, dia sudah menyerahkan diri. Maka harta-harta mereka juga diserahkan kepada orang mukmin. Tentunya berbeda dengan kekalahan dalam perang adu Arab gitu aja, saling berhadapan itu lain. Maka harta fa'i itu pembagiannya tidak diberikan kepada sahabat-sahabat, tidak, ya. Pembagiannya hanya satu, Rasulnya, ya. Kemudian untuk Allah, Rasulnya, keluarga kerabat Nabi, orang miskin, anak yatim dan seterusnya yang disebutkan di dalam ayat-ayat ini. Kalau harta ghanimah itu hanya 20% saja, ya, yang diberikan oleh Allah dan Rasulnya, kemudian sama Allah dan Rasulnya dibagikan kepada anak yatim, fakir miskin, keluarga dan seterusnya. Akan berbeda ini. Wa ma'afa Allahu ala rasulihi minhum, dan harta fa'i, yaitu rampasan perang yang tidak diperoleh lewat pasukan berkuda ini, ya, yang diberikan oleh Allah kepada Rasulnya di antara kalian, fama aujabtum, maka kalian tidak sedikit pun mengerahkan alaihi min khaili, atasnya dari pasukan berkuda, tidak, walari kabin, dan juga tidak dengan pasukan berunta, tidak. Walakin Allah, akan tetapi Allah lah yusalitu, dia memberikan kekuasaan Rasulnya ala mayyasa, atas orang yang digendaki oleh Allah. Jadi kalau sudah digendaki, orang itu takut sendiri, datang sendiri kepada Rasulullah, menyerahkan diri, dan dia sanggup menjadi tundukan, ya, tunduk Rasulullah supaya tidak dibunuh dan tidak diserang seluruh di negerinya itu, mereka menyerahkan diri. Wallahu ala kulli syai'in qadir, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya. Ini pertama kali. Yang kedua, ayat ke-7-nya, ma'af Allah ala rasuli min ahlil qura, dan harta fa'i yang diperoleh dari negeri-negeri yang menyerahkan diri kepada Rasulullah itu, maka harta itu adalah falillahi, milik Allah, wali rasulihi, dan wali rasuli, dan milik Rasulnya, wali dil kurban, dan kerabat Rasulnya, wal yatama, dan anak-anak yatim, wal masakini, dan orang-orang miskin, wabni sabil, dan orang-orang yang dalam perjalanan. Kenapa demikian? Kaila tak syau, supaya tidak beredar harta kekayaan itu, ya, sudah dzulatan bainal agniya minkum, di antara orang-orang kaya di antara kalian. Jadi supaya orang miskin, orang fakir, orang apa mendapatkan juga. Maka harta yang tidak diperoleh perang ini itu seluruhnya untuk Allah, Rasulnya, orang miskin, dan seterusnya tadi yang disebutkan di sini. Sedangkan harta rampasan perang yang diperoleh dari tentara yang berhadapan itu hanya 20% saja atau 1/5 saja yang untuk Allah dan Rasulnya dan seterusnya. Juga harta ini lil fuqara'i, ya, untuk orang-orang fakir, al muhajirina, orang hijrah dari Mekah ke Madinah, alladzina ukhriju min diyarihim, orang yang diusir dari kampung sendiri, wa amwalim, dan hartanya sendiri, hanya karena yabtaguna fadlan minallah, mereka mengharapkan karunia Allah atau keridhaan Allah, karunia Allah ridwanan, dan keridhaannya. Wa yang surun Allah, dan dia akan menolong Allah wa Rasulnya.
dalam berdakwah untuk Allah dan Rasulnya, ulaika mereka itulah musadiqun, orang yang benar pengakuan imannya. Jadi rata-rata rampasan perang ini juga untuk mereka, karena orang-orang muhajirin, ya, yang hijrah mereka terusir dari kota Mekah, kemudian dia pindah ke Madinah, itu semuanya ditinggal. Hartanya, ya, kemudian simpanannya di banknya apa saja, ya, kemudian ke hewan ternaknya, bahkan istri dan anaknya, kalau mereka itu tidak mau hijrah bersama dengan orang itu, ditinggalkan semuanya. Mereka cuculan, ya, hanya membawa pakaian sak pengadek gitulah istilahnya. Jadi baju dan celana saja, tidak membawa sama sekali. Maka tatkala datang di Madinah, mereka itu mendapat harta dari harta fa'i tersebut, ya. Kemudian ada beberapa para sahabat itu yang memberikan rumahnya, barangkali mungkin ada yang istrinya diberikan untuk orang-orang yang muhajirin ini. Karena mereka saling menyayangi. Jadi orang Ansor yang menerima orang muhajirin itu sangat sayang kepada orang muhajirin yang hijrah ini. Karena mereka sudah meninggalkan anak istri dan hartanya, semata-mata ingin mendapatkan suasana yang tenang dalam beribadah kepada Allah. Ya. Kemudian ayat yang ke-9. Dan juga bagi orang yang telah menempati kota Madinah, walladzina tabau dara wal iman min qablihim yuhibbuna man hajara ilahim. Mereka orang-orang Ansor itu sangat cinta kepada orang-orang Muhajirin, ya. Ya. Wala yajiduna fi sudurihim hajatan, dan hati mereka tidak ada sedikit pun hajat, ya, mimma utu, apa saja yang telah diberikan oleh Rasul kepada orang muhajirin ini. Jadi karena orang muhajirin itu orang miskin-miskin, orang Ansor itu kalau mendapat rampasan perang atau mendapat harta dari fa'i itu, mereka sama sekali tidak iri. Ya, padahal mereka orang-orang Ansor itu juga tidak kaya semuanya. Ya, mereka juga banyak yang miskin, ya. Mereka, ya, wayu'thiruna, dan mereka lebih mengutamakan ala anfusihim, ya, dari atas diri mereka itu, ya, lebih mengutamakan orang muhajirin itu, walau karena bihim khosasah, meskipun mereka itu sangat kesusahan dan penderitaan dalam hidupnya itu. Oleh karena itu Allah memujinya. Wa ma yuqasuha nafsihi, barang siapa dipelihara oleh Allah dari kebakilan dirinya, jadi aslinya manusia itu bakhil. Tapi kalau mereka itu mau berbagi dengan yang lain dalam kondisi mereka yang sangat membutuhkan, faulaika, maka mereka itu humul muflihun, kelompok orang-orang yang beruntung nanti di akhirnya, karena mereka sanggup berbagi dengan orang lain meskipun kondisinya sendiri adalah kesusahan. Ini bisa menjadi contoh kita barangkali, ya, meskipun kita dalam sangat kesusahan, ya, pernah, ya, Allah Ta'ala itu akan memberikan sesuatu kan kalau kita itu betul-betul ikhlas karena Allah Ta'ala, ya. Itu ada satu cerita ini, ya. Ada seorang bersahabat, sahabatnya itu orang kaya, sangat kaya sekali. Kemudian orang yang kaya itu kelihatannya kena musibah gitulah, ya, ya, operasi di rumah sakit, yang meskipun kaya kan tidak punya uang cash itu dia. Akhirnya dia itu punya tabungan satu-satunya, itu nggak punya lagi uang yang lain. Ada uang kalau itu operasinya sekitar 3 juta lebih lah, hampir 5 juta itu operasi kista lah kalau nggak salah itu ceritanya itu. Kemudian setelah itu dia punya uang sekitar 5 juta, itu balik dilihat itu gimana, ya, apa saya sumbangkan pada saudara saya ini, apa saya ambilnya 500.000 atau paling banyak 1 juta saja. Akhirnya apa diputuskan, udah, ya, dia sekarang sedang membutuhkan, meskipun kaya membutuhkan, akhirnya dibantukan. Apa yang diberikan oleh Allah ridho, maka orang yang seperti itu diberikan balasan jauh lebih banyak daripada yang diberikan itu. Temannya itu setelah tahu bahwa yang menyumbang itu adalah temannya yang tidak kaya itu, terkejut luar biasa. Akhirnya uangnya itu setelah beberapa hari kemudian dikembalikan, dan dia akhirnya berikan sesuatu hadiah yang luar biasa sekali. Itulah, ya, kalau
kita ikhlas semata-mata karena Allah. Kalau membelanjakan hartanya, menolong orang lain, padahal kita sendiri dalam keadaan kesusahan seperti di dalam ayat ini, walau kana bihim khasasah, meskipun dirinya sendiri dalam kesusahan, masih mementingkan orang lain. Wa ma yuqasuha nafsihi, barang siapa yang dipelihara oleh Allah dari kebakilan dirinya, fa ulaika, maka mereka itu muflihun, termasuk orang-orang yang beruntung. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghilal ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ini orang-orang yang muhajirin, orang yang hijrah dulu atau orang yang sorry itu, ya. Kemudian orang-orang yang datang kemudian itu senantiasa berdoa dengan yang lain, ya. Walladzina, dan orang-orang yang jauh, mereka datang mimbadim, setelah orang-orang muhajirin datang lagi, yaquluna, mereka senantiasa berdoa, Rabbana ighfir lana, ya Allah ampunilah kami, wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, dan orang-orang yang telah beriman dulu yang sekarang sudah meninggal, ini ya, ini atau yang masih hidup ini, ya, ampuni saya dengan mereka itu, ya. Sabaquna bil iman, wala tajal, dan jangan aku jadikan bi qulubina, dalam hati kami, Hilan itu kedengkian. Jadi mestinya seorang muslim itu tidak boleh dengki dengan orang muslim. Dan ini juga mengajarkan doa itu berguna, bermanfaat, baik orang itu masih hidup maupun orang mati. Jadi orang mati itu tidak boleh didoakan, dimohonkan ampun boleh, ya. Yang tidak ada itu transfer pahala. Mengirimkan pahala kepada orang yang sudah meninggal dunia, tidak kita dapatkan dalil yang sahih dari Al-Quran maupun perjalanan para sahabat. Tapi mendoakan Al-Quran sendiri dan para sahabat saling mendoakan satu sama lain. Ya, boleh kalau mendoakan itu. Rabbana innaka ra'ufur rahim, ya Rabb, ya sesungguhnya engkau adalah Maha Penyantun dan Maha Penyayang. Inilah ya perilaku para sahabat Muhajirin dan Ansar, ya, mereka saling berkasih sayang satu sama lain. Karena yang Muhajirin itu dari kekayaan yang banyak di rumah ditinggalkan, tokonya ditinggalkan, hartanya ditinggalkan, bahkan istri dan anaknya ditinggalkan hanya untuk mengikuti Rasulullah dalam dakwah menyampaikan Islam. Itulah yang disebutkan di dalam surat Al-Waqiah, as-sabiqun as-sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im, pantas mereka dalam surga yang penuh kenikmatan, ya, karena mereka itu termasuk muqarrabun, orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan kita ditakdirkan oleh Allah menjadi kelompok-kelompok mereka. Baiklah Bapak dan Ibu sekalian, kita lanjutkan, ya. Materi kita adalah Fiqh Fikih Sunnah jilid 1. Pak Istiqomah ada enggak? Iya, Ustaz, siap. Yes. Ya, sudah tahu halamannya, Pak? Halaman 462. Halamannya adalah 520. Iya, Ustaz. Sunnah-sunnah sholat. Qauliyah. Oke. Membaca setelah surat Al-Fatihah itu, Ya, Ustaz. ya. Ini sunnah qauliyah dan sunnah fi'liyah. Sunnah-sunnah qauliyah itu sunnah-sunnah yang dikerjakan di dalam sunnah berupa ucapan, berupa doa, ya, dan lain-lainnya yang datang dari Nabi yang tidak wajib, namanya sunnah-sunnah qauliyah, ya. Seperti yang pertama di sini setelah membaca surat Al-Fatihah dan seterusnya. Maka Pak dibaca. Sunnah-sunnah qauliyah. 1. Membaca surah setelah Al-Fatihah. Disunahkan membaca surah pada 2 rakaat pertama setelah membaca Al-Fatihah menurut ijma' ulama. Terkadang disunahkan juga membacanya pada rakaat ketiga dan keempat. Ya. Jadi kalau setelah suratul Fatihah itu rakaat pertama dan rakaat kedua itu sangat disunahkan sekali untuk membaca ayat Al-Quran. Jadi misalnya waladhdallin amin, kemudian baca qul huwallahu ahad atau Qur'an birabbil falaq, itu dianjurkan membaca surat atau membaca satu ayat setelah suratul Fatihah, itu hukumnya sunnah. Jadi seandainya tidak membaca surat, tidak membaca ayat setelah suratul Fatihah,
baik rakaat pertama, kedua ataupun ketiga dan keempat itu tidak jadi masalah, sholatnya sah ya, sholatnya sah. Dan bacaan ketiga dan keempat itu ada sebagian yang mensunahkan, ada yang sebagian mencukupkan saja dengan suratul Fatihah, tidak usah ditambahnya setelah suratul Fatihah itu dengan surat untuk rakaat ketiga dan rakaat empat. Misalnya dalam surat Maghrib atau surat Isya, yaitu cukup suratul Fatihah saja. Tapi seandainya ditambah dengan surat-surat pendek, ya itu boleh. Hanya dan peraturannya adalah kalau rakaat pertama itu membaca 10 ayat, misalnya setelah suratul Fatihah, maka di rakaat ketiga dan keempat itu separuhnya saja, ya kira-kira 5 ayat atau 4 ayat atau 6 ayat. Jadi lebih pendek ya, daripada surat yang dibaca setelah rakaat pertama dan kedua setelah membaca suratul Fatihah. Monggo Pak, terus. Dari Abu Qatadah radhiyallahu, ia berkata, Rasulullah SAW membaca Al-Fatihah dan surah pada 2 rakaat pertama pada salat duhur dan asar. Terkadang beliau memperdengarkan ayat yang beliau baca. Pada rakaat ketiga dan keempat, beliau hanya membaca Al-Fatihah saja. Ya, jadi cukup membaca Al-Fatihah saja, ya. Tapi nanti ada hadis lain lagi, ya kadangkala juga membaca setelah rakaat ketiga rakaat keempat setelah Al-Fatihah membaca surah tapi pendek sekali. Lanjut, Pak. Adapun membaca surah pada rakaat ketiga dan keempat, berdasarkan hadis Abu Sa'ad radhiyallahu an, Nabi SAW membaca dalam sholat duhur pada 2 rakaat pertama di setiap rakaat sekitar 30 ayat dan membaca 2 rakaat yang terakhir sekitar 15 ayat. Ya, jadi separuh saja. Ya, terus? Dari hadis di atas dapat disimpulkan bahwa sunnah hukumnya membaca surat lebih panjang daripada rakaat pertama dan kedua daripada surah yang dibaca pada rakaat ketiga dan keempat. Disunahkan membaca dengan tartil sambil memikirkannya dan makruh membacanya terlalu cepat. Menurut ijma' ulama, hal ini berdasarkan firman Allah, dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan. Al-Muzammil ayat keempat. Loh, jadi kalau kita sholat itu jangan pokok muni ya. Jadi hendaklah surat-surat yang kita baca itu kita hayati. Lebih-lebih pada saat sholat kita tahajud, sholat malam, itu tidak ada yang tergesa-gesa. Kalau kita membaca di dalam surat misalnya, sholat berjamaah, duhur atau asar, itu kan nggak dengar. Kita setelah membaca Al-Fatihah itu membaca surat itu kadang-kadang harus rodok cepat karena menyesuaikan dengan imam yang agak terlalu cepat sehingga sulit menghayati. Tetapi kalau peraturannya atau syariatnya sebenarnya kita kalau membaca surah itu kita mengerti maknanya betul. Jadi tatkala kita sholat sunnah itu ada 2 surat yang sangat dianjurkan, yaitu Qul ya ayyuhal kafirun dengan Qul huwallahu ahad ya. Ini betul-betul dihayati tentang Qul ya ayyuhal kafirun, itu adalah surat pembebasan diri dari kesyirikan. Dengan surat Qul huwallahu ahad itu, surat Ikhlas itu adalah penetapan tauhid kita kepada Allah Ta'ala. Dirasakan sehingga sholat yang sudah kita kerjakan setelah membaca surat itu menjadi kokoh keyakinan yang kita miliki itu. Monggo Pak, terus. Ya, disunahkan membaca rahmat ketika disebutkan ayat rahmat dan mengucapkan isti'adzah ketika disebutkan ayat siksaan. Diriwayatkan dari Hudzaifah, ia berkata, pada suatu malam aku bersolat bersama Nabi SAW, lalu beliau mulai membaca surat Al-Baqarah. Beliau membacanya dengan perlahan. Jika melewati ayat tasbih, maka beliau bertasbih. Jika melewati ayat yang berisikan permohonan, maka beliau memanjatkan permohonan. Dan jika melewati ayat awud, seperti ayat azab, maka beliau mengucapkan isti'adzah. Kemudian beliau ruku. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Jadi inilah keistimewaan Nabi kita. Jadi misalnya membaca ayat-ayat Al-Quran ya. Wattaqun narullahi wa quduhan nas wal hijarah uiddatil kafirin ya. Jadi dan takutlah kamu dengan neraka yang bahan bakunya adalah
manusia dan batu yang disediakan oleh kepada orang kafir. Dia di dalam hatinya mungkin atau diucapkan yang di sini tidak disebutkan. Jadi berlindung kepada Allah, ya Allah, jauhkan kami dari api neraka. Isti'adzah itu mohon pertolongan kepada Allah supaya dijauhkan. Kalau membaca ayat-ayat yang menerangkan tentang kegembiraan, misalnya innalladzina amanu wa amilus solihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam surgamu. Jadi senantiasa nyaut Al-Quran dengan apa yang dibaca, ini senantiasa mendapat sambutan. Terus Pak, ini akan ada beberapa ayat yang sudah dijelaskan cara menjawabnya. Disunahkan dalam sholat membaca subhanallah, maha suci Allah, ketika membaca firman-Nya. Yang pertama, pada surat Al-A'la ayat 1. Sabbihisma rabbikal a'la. Jadi Pak, sabbihisma rabbikal a'la, baru kita subhana rabbiyal a'la. Gitu ya. Jadi sabbihisma rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Jadi Allah Ta'ala kan memerintahkan sucikanlah nama Rabbmu yang maha tinggi, langsung ya Rasulullah itu sabbihisma rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la gitu. Dan ini bacaan ini yang nanti akan dibawa ke dalam bacaan tatkala sujud. Terus Pak. Baik. Dan apabila firman Allah Ta'ala, bala qadirina ala an nustawiyya banana. Bukankah Allah Maha berkuasa untuk menghidupkan yang mati? Surat Al-Qiyamah ayat keempat. Iya. Kemudian qadirina, bahkan dia Maha kuasa ala nusawiyya banana. Dia menyusun jari-jarinya sebenarnya. Jadi Allah Ta'ala mampu, orang yang sudah mati lah, jarinya sudah hancur ke sana kemari disusun kembali. Apalagi hanya menghidupkan orang yang mati, maka berkuasa. Ya. Kemudian disunahkan mengucapkan subhana wa bala. Maha suci engkau benar. Ya. Jadi seperti itu engkau maha tahu. Terus Pak. Maka disunahkan mengucapkan subhanaka fa bala. Maha suci engkau tentu, sebab terdapat dalil sahih mengenai kedua ucapan itu. Apabila membaca firman Allah dari surat At-Tin ayat ke-8, Alaihissallahu bi'ahkamil hakimin. Bukankah Allah hakim yang seadil-adilnya? Tidak disyariatkan mengucapkan bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Tentu, dan aku termasuk orang-orang yang menyaksikannya. Ya, ini tidak disunahkan. Ya, ini yang demikian tidak disunahkan kata-kata di dalam buku ini. Tapi kita kadang-kadang juga mendengar orang-orang yang pada saat orang baca watini wajaiduni itu ya ayat ke-8 itu alaihissallahu bi'ahkamil hakimin. Ya, mereka bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Ya Allah benar dan engkau atas itu saya menjadi saksi misalnya. Ini tidak disyariatkan. Tapi juga kalau mengucapkan pun juga karena kita respon dengan Al-Quran ini juga tidak diterangkan dilarang. Tetapi hal seperti itu tidak dianjurkan. Terus Pak. Demikian pula. Demikian juga tidak disyariatkan mengucapkan amannabillah. Kami beriman kepada Allah ketika membaca firman Allah. Surat Al-Mursalat ayat 50, yaitu maka perkataan apakah selain Al-Quran ini mereka akan beriman? Iya. Fabi ayat hadis ba'dahu yuminun ya. Dengan apa lagi ya? Maka kepada perkataan apa lagi? Kalau Al-Quran saja kamu tidak beriman, maka biasanya orang kata amanabillah ya. Seperti itu tidak disyariatkan karena tidak pernah dianjurkan oleh Nabi. Yang dianjurkannya seperti tadi ya. Terus Pak. Baik. Tidak juga mengucapkan ista'antu billah. Aku mohon pertolongan kepada Allah ketika membaca firman Allah, yaitu dari surat Al-Fatihah ayat ke-7, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, itu juga tidak usah dijawab dengan ista'antu billah. Aku berlindung kepada
mohon pertolongan kepada tidak usah, ya sudah didengarkan begitu saja. Yang Kedua, membaca zikir ketika ruku dengan zikir-zikir berikut ini, yaitu artinya, ya Allah, untukmu aku ruku, kepadamu aku berserah diri, dan kepadamu aku beriman, pendengaranku, penglihatanku, otakku, tulangku, dan syarafku, khusyuk kepadamu. Nah, ini dua membaca zikir ketika ruku itu banyak sekali jenisnya dan banyak sekali macamnya, ya. Di antaranya adalah Allahumma laka raka'tu, ya. Ya Allah, kepada Engkau aku ruku, walaka aslamtu, dan kepada Engkau aku berserah diri, wabika antantu, dan kepada Engkau aku beriman, khosa'alaka, kusuk untukmu, sam'i pendengaranku, wa basari penglihatanku, wa muhyi dan otakku, wa azami dan tulangku, wa asbi dan sarafku, ya. Itu khusyuk kepada Allah. Juga ada beberapa ini yang B, ya, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Ini ada lagi yang C, itu ya, subuhun kudus rabbul malaikati waruh, ya. Ini semua bacaan-bacaan di dalam sujud yang boleh kita baca. Kalau kita misalnya sholat malam ingin banyak bermunajat kepada Allah, lebih nyambung kepada Allah, pilih yang agak panjang. Sujudnya jangan sekedar subhan rabbil a'la saja. Atau subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Mungkin Allahumma laka raka'tu, walaka aslamtu, wa bika amantu, dan seterusnya bisa sebagai alternatif. Atau subuhun kudus rabbul malaikati waruh, ya. Engkau Rob yang maha suci dari kekurangan, hai, dan yang tidak layak bagi kebesaranmu. Maha agung Rob, ya, malaikat dan Rob, ya, Jibrilnya, ya, dan seterusnya. Itu masih ada. Yang ketiga, Pak, langsung. Yang ketiga, membaca zikir ketika i'tidal setelah mengucapkan Rabbana lakal hamd dengan zikir-zikir sebagai berikut. Yang pertama, Allahumma rabbana lakal hamdu mil as-samawati wal mil al-ri wa ma bainahuma mil wa mil asita min syai'in ba'du. Artinya, ya Allah, ya Rabb, kami segala puji hanya untukmu, pujian penuh langit dan sepenuh bumi, sepenuh apa yang ada di antara keduanya. Sepenuh apapun yang engkau kehendaki setelah itu, wahai Rabb yang layak dipuji dan diagungkan, yang paling berhak dikatakan oleh seorang hamba, dan kami seluruhnya adalah hamba-Mu. Ya Allah, tidak ada yang dapat menghalangi apa yang Engkau berikan, dan tidak ada pula yang dapat memberi apa yang Engkau halangi. Tidak bermanfaat kekayaan bagi orang yang memilikinya, kecuali iman dan amal solehnya. Hanya darimu kekayaan itu. Iya. Jadi kita tatkala ruku' i'tidal itu tidak sami Allah liman hamidah saja. Jadi kalau kita soal jamaah, ya kita sholat berjamaah, ya mengikuti bagaimana irama imam. Tapi kalau kita sholat sendiri, khususnya pada saat malam hari, atau mungkin sholat duha, atau kita sholat hajat misalnya, atau kita sholat istikharah, kita bisa pakai Allahumma rabbana lakal hamdu, ya, mil as-samawati wa mil ardi wa mil mati wa ma bainahuma wa ma syi'ta min syai'in ba'd, ya. Al-sana'i walhamdulillah dan seterusnya. Allahumma lamani alima a'taita wa la mu'ti alima manata wa la yanfa'u dzal jaddi minka jaddu. Boleh kita baca semuanya itu kalau kita tidak sedang sholat berjamaah. Kalau kita sholat berjamaah, ya ikuti irama imam, ya padangnya Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi, itu aja, ya. Yang B, ya, yang B itu saja. Yang keempat, Pak. Satu lagi. Baik. Yang keempat, membaca zikir ketika sujud dengan zikir-zikir berikut ini. Allahumma laka subhanaka wa biha amantu, dan seterusnya. Ya Allah, untukmu lah aku bersujud, kepadamu lah aku beriman, kepadamu lah aku berserah diri, wajahku bersujud kepada Rob yang menciptakannya, yang membentuk rupanya, yang membelah atau memberikan pendengarannya dan penglihatannya. Maha suci Allah sebaik-baik penciptanya. Ya, itu salah satu jenis bacaan untuk ruku'. Allahumma laka, sujud. Allahumma
laka sajatu, wapika amangtu, walaka aslamtu, sajada wajib, dan seterusnya. Itu tidak hanya sujud itu digunakan untuk sujud tilawah, tapi dibuat bacaan dengan bacaan sujud, tidak masalah dan diperbolehkan kita membaca ini. Dan masih baca bacaan-bacaan lagi, yang B misalnya, subhanakallah rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Jadi antara rukuk dan sujud tersebut boleh bacaannya sama. Dan dalam satu riwayat Rasulullah setelah turun surat Idza jaa nasrul wal fath, maka dalam rukuk dan sujud membaca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli, ya. Menaja subuhum kudus rabbul malaikatu baruh juga bisa, ya. Dan masih ada jenis-jenis yang lain. Jadi kalau kita punya bukunya, ya, buku Fikih Sunnah itu masih banyak bacaan-bacaan yang lain. Tetapi waktunya sudah habis, kita cukupkan sampai di sini. Kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya, ya, supaya kita lebih luas bacaan-bacaannya. Nanti zikir-zikir apa yang harus kita baca setelah sholat, ya, ini nanti ada juga termasuk sunnah-sunnah qauliyah. Monggo saya kembalikan. Terima kasih Pak Istiqom, kita kembalikan ke Bu Lina. Monggo Bu Lina.